Alkisah, ada seorang raja yang bersengaja memerintahkan pegawai kepercayaannya untuk meletakkan sebuah batu besar di suatu jalanan raya yang sering dilalui orang lalu lalang melalui jalan itu. Lalu ia bersembunyi sambil memperhatikan orang-orang yang melewati jalanan itu. Tentu saja, orang-orang merasa terganggu oleh hadirnya batu besar itu yang benar-benar menjadi penghalang kelancaran para pengguna jalan. Namun demikian, kebanyakan orang tidak berbuat apa-apa. Banyak yang entah diam atau sambil mengomel, menghindarinya, lalu mengambil jalan lewat tepian jalan untuk menghindari batu itu, termasuk pejabat-pejabat kerajaan. Ada yang marah-marah menendang batu itu sebelum melanjutkan kembali perjalanannya atau berputar melewati jalanan lain. Ada pula yang memaki-maki raja karena tidak becus memimpin rakyat atau tidak bisa mengurus jalanan sebagai pendukung untuk transportasi masyarakat. Sementara batu besar itu tetap berada di tempatnya, menjadi penghalang. Sampai suatu saat, seorang petani lewat. Dia melihat batu besar itu, lalu bergegas meletakkan sayur-sayuran di keranjang bawaannya, lalu berusaha dengan sekuat tenaga mendorong batu itu ke arah tepian jalan. Tentu saja dengan susah payah karena beratnya batu itu. Tetapi akhirnya ia berhasil juga menggeser batu besar itu sampai ke tepian jalan sehingga tidak terlalu menghalangi jalan lagi. Kemudian waktu ia bermaksud melanjutkan perjalanannya, matanya tertumbuk pada sekantung uang logam di tanah yang tadinya tertindih oleh batu besar itu. Kemudian tak lama, raja keluar dari persembunyiannya, menampakkan diri, menyapa petani itu. Raja memuji tindakan petani itu dan menyuruhnya untuk membawa pulang pundi-pundi uang yang ada di dalam kantung itu, yang ternyata adalah emas pemberian raja bagi barang siapa yang mau meminggirkan batu itu tanpa banyak bicara. Pada waktu itu, Yesus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Bersama dia, banyak peziarah dalam perjalanan yang sama, sebab perayaan Paskah Yahudi sudah dekat. Mereka semua excited untuk menyambut perayaan besar itu. Di tengah perjalanan itu, terdengar suara orang yang tidak henti-hentinya berseru memanggil nama Yesus. "Anak Daud, kasihanilah aku! Anak Daud, kasihanilah aku!" Ternyata ia seorang pengemis bernama Bartimeus. Teriakannya itu terasa mengganggu orang, merusak suasana percakapan gembira para peziarah itu, menjadi semacam hambatan yang menjengkelkan. Ada yang hanya menoleh dan menggerutu mengomel, tetapi juga banyak orang yang menegurnya, memarahinya, memakinya, bahkan menyuruhnya diam. Kecuali ada satu perkecualian. Ada seorang pribadi
yang bernama Yesus. Dia berbeda. Kalau dibilang terganggu, dialah yang paling terganggu. Tetapi apa yang dilakukannya? Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Yesus menemui pengemis Bartimeus itu dan melakukan sesuatu untuknya. Hari itu, pengemis buta itu bisa melihat kembali. Itulah yang Yesus ingin saya dan Anda melakukan di dalam hidup kita. Jikalau kita menemui hambatan, halangan dalam perjalanan hidup ini, jangan hanya menggerutu, jangan hanya memaki, jangan hanya mencari siapa yang bisa dipersalahkan atau mendiamkan pura-pura tidak tahu. Tetapi sebaliknya, lakukan sesuatu yang positif. Oh, mungkin ada orang berkata, itu kan hambatan yang terlalu besar untuk diurusi. Pengemis itu ada di mana-mana. Sampai kiamat yang namanya kemiskinan tidak akan lenyap. Oh, itu benar. Tetapi kita tidak diminta untuk mengurusi semua atau melakukan hal-hal besar, menghapus kemiskinan di dunia. Tidak. Tidak semua hal harus kita lakukan, termasuk semua pengemis di dunia harus kita tolong. Tetapi, at least, hari itu, Yesus melakukan untuk satu orang pengemis. Memang tidak semua pengemis tertolong, tetapi Bartimeus, hari itu seorang Bartimeus berubah hidupnya untuk seterusnya. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Hambatan tidak memerlukan omelan, protes, dan makian belaka, melainkan membutuhkan satu tindakan nyata, sekecil apapun itu. Dan ini berlaku untuk hambatan-hambatan apapun yang kita jumpai dalam hidup kita. Hambatan di dalam keluarga, hambatan di tempat kerja, hambatan di tempat kita bergereja, atau isu-isu di tengah masyarakat sekitar kita. Yang dibutuhkan adalah tindakan konkret seperti petani dalam cerita tadi. Benar, seperti ucapan mendiang istri Presiden Franklin Delano Roosevelt, yaitu Eleanor Roosevelt. Dia berkata, "It is better light a candle than curse the darkness." Adalah lebih baik kita menyalakan satu lilin daripada kita mengutuki kegelapan. Bersediakah kita mengubah cara kita menanggapi situasi dan hambatan seperti yang Yesus inginkan? Yesus, sikapmu begitu lugas dan jelas. Sekalipun engkau mengasihi seluruh dunia, tetapi engkau bersedia bekerja dengan hanya seorang manusia. Satu domba kau cari, satu insan berdosa yang bertobat menyukakan seisi sorga. Engkau tak segan memulai dengan yang kecil dan sederhana. Padahal karyamu mengubah sejarah umat manusia. 10 orang kusta kau sembuhkan, dan hanya seorang kembali untuk bersyukur. Namun itu tak mencegah langkahmu.
bagimu satu cukup. Cukup untuk memulai mewujudkan rencana agung bagi dunia. Bahkan, jika penduduk bumi ini hanya daku seorang, Engkau Yesus tetap datang untuk menjadi juru selamat. Bagimu tak ada gerutu yang berguna, tak ada makian yang bermanfaat. Daripada menggerutu, lebih baik kami menyingsingkan lengan baju, maju dan mendorong batu itu. Engkau menghendaki tindakan yang bermakna, perbuatan yang mendatangkan berkat. Mampukan kami untuk meneladan sikap-Mu, supaya diri-Mu terpancar melalui perilaku kami. Sebab itulah artinya kami menjadi murid-murid-Mu, O Yesus. Amin.